Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita di Ramadan ini mari kita mengaji hikam. Hikam ini kitabnya Ibn Athaillah, kitab yang menjadi rujukan bagi para pejalan spiritual. Pesantren-pesantren biasanya mengkaji ini pada bulan Ramadan. Ada banyak dalamnya hikam. Hikam itu sebenarnya artinya aforisme atau kata-kata mutiara. Saya akan menyebutnya aforisme. Aforisme atau kata-kata mutiara itu ya satu baris kalimat atau dua baris kalimat, biasanya tidak banyak. Paling banyak misalnya 4 kalimat yang berisi kata-kata mutiara. Nah, kata-kata ini disebut mutiara karena di dalamnya ada makna yang dalam, makna yang membuat kita tersadar tentang kesalahan hidup kita, atau kata-kata ini memiliki makna yang membuat kita dapat cara untuk menghadapi masalah. Nama kitabnya Hikam, itu ditulis Ibn Athaillah. Nah, saya mau kaitkan ini dengan FOMO ya. Mudah-mudahan bisa sih. Kenapa saya pilih itu? Karena ada banyak orang yang sudah buat kajian hikam, tapi dalam konteks sebagaimana hikam itu, yaitu untuk kepentingan orang-orang yang sudah berjalan di jalan spiritual. Saya merasa hikam sebenarnya bisa digunakan untuk jadi panduan teman-teman Gen Z. Oke, mari kita pahami dulu FOMO. Apakah kamu pernah merasa stres ketika kamu menemukan foto-foto yang menyenangkan yang diposting oleh teman, oleh keluarga, oleh selebriti ke feed media sosial kamu? Jika itu dialami, artinya kamu FOMO. Saat kamu scroll WA-mu atau Instagram-mu, kamu menemukan banyak hal, kemudian tiba-tiba merasa minder, merasa kecil, itu artinya kamu FOMO. Saat kamu buka ponselmu, kamu menyadari bahwa semua orang menjalani kehidupan yang lebih menarik, lebih mengasihkan, lebih sukses, lebih lebih kinclong dan lain sebagainya, itu artinya Anda FOMO. FOMO adalah fears of missing out. Saat kamu cenderung takut ketinggalan, itu FOMO. Saat itu Anda atau kamu cenderung untuk terus mengakses banyak informasi, membuka sejumlah kemungkinan pilihan. Teknologi informasi yang kita miliki dengan mudah memberikan banyak informasi itu. Lucunya, ketika kita mendapatkan banyak informasi, kita terkena penyakit yang lain, yang dalam bahasa sekarang namanya FOBO. FOBO itu fears of better option, kecemasan bahwa sesuatu yang lebih baik akan datang. Orang yang FOBO itu selalu menunda. Jadi karena banyak informasi, dia menunda, nanti deh, entar lagi ada peluang yang lebih baik. Seharusnya dia langsung mengeksekusi, tetapi karena terlalu banyak informasi, dia menunda. Terutama karena FOMO. Kalau saya lakukan ini, jangan-jangan ada yang lain yang melakukan yang lebih baik lagi. Mendingan saya mencari peluang lagi, mencari informasi yang lebih baik lagi. Nah, menurut ahli, jika FOBO dan FOMO bergabung, maka kita akan menderita fears yang selanjutnya, yaitu FODO, fears of do anything, tidak melakukan apapun. Kita tidak mau melakukan apapun. Nah, jadi jika kita fokuskan FOMO, FODO atau FO yang lain, intinya adalah fears of, takut akan sesuatu. FOMO itu takut ketinggalan dari orang lain, entah ketinggalan pesta, ketinggalan memiliki barang baru, ketinggalan informasi, atau ketinggalan mengalami sesuatu yang baru. Saat seseorang merasa ketinggalan, ia merasa kecewa karena out of date, tidak menjadi bagian dari apa yang lagi ngetrend saat ini. Lalu kalau nggak ikutan ngetren, kita merasa nggak jadi manusia, kita merasa tidak berharga, kita merasa malu. Nah, hikam pertama sebenarnya juga membicarakan rasa takut itu, rasa kecewa itu saat ada kesalahan dalam apa yang kita lakukan. Hikam pertama saya akan bacakan, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur roja'i inda wujudi zalali.
Secara sederhana, hikam ini atau kata-kata mutiara atau for reason itu bisa diartikan di antara ciri yang bersandar kepada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Atau bisa diluaskan artinya, saya luaskan dengan interpretasi yang lebih luas tentu. Jika kamu menemukan dirimu memiliki harapan yang lebih sedikit pada Allah ketika kamu membuat kesalahan, maka sadarilah bahwa kamu hanya mengandalkan apa yang kamu kerjakan, bukan mengandalkan rahmat Allah. Mari kita fokus pada beberapa kata kunci dari kalimat kata-kata mutiara ini. Ada dua kata kunci yang bisa kita pahami dari hikam yang tadi, yaitu i'timad, artinya bersandar, kemudian nuqsanir raja, artinya hilangnya harapan. Kita mulai dari kata bersandar atau i'timad. Kita buat pengandaian saat kita lelah, kita bersandar pada dinding di dekat tempat kita duduk. Pada saat itu kita merasa nyaman karena punggung kita yang sudah capek mendapat topangan. Saat kita mengandalkan dinding itu untuk pelepasan, saat itu kita mengandalkan dinding untuk pelepasan lelah kita. Di sini bersandar sama dengan mengandalkan. Saat kita mengandalkan sesuatu berarti kita sedang bersandar pada sesuatu itu. Mengandalkan sesuatu berarti menganggap sesuatu itu sebagai sebab.